Selamat pagi, selamat kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan pujian semusim berlalu, namun Tuhan selalu pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sesungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu. Mari kita bangkit berdiri semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur.
Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Glory, haleluya. Sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sesungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta nanti Pak Fares akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Allah yang besar, Allah penguasa langit dan bumi. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan hari-hari akhir ini Tuhan, kami melihat dalam setiap kehidupan dunia yang semakin tidak menentu, semakin tidak bisa diharapkan, dan hanya satu Tuhan Allah yang jadi pengharapan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami datang membawa sebuah permasalahan kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Akhir-akhir ini kami lebih cepat untuk marah Tuhan daripada kami harus mengendalikan diri kami. Kadang-kadang kami cepat emosi Tuhan, dari kami harus introspeksi diri kami. Untuk itu Tuhan, siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan siang hari ini, untuk dapat kami memuliakan, membesarkan nama-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami ingin di siang hari ini bertemu muka dengan muka kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebagai penguat iman kami akan Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang bergerak di jiwa tubuh kami Tuhan, menguatkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan,
sertai dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kami serahkan Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang beracara dalam ibadah ini Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Tiada satupun yang terlewati. Tiada satupun yang Engkau lewati dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memasuki bulan Mei, tidak terasa minggu kedua. Minggu kedua selalu pria Pantekosta yang melayani. Puji Tuhan, kami datang dengan tim lengkap, pria-pria Pantekosta lengkap berbaju batik. Puji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit dari surga. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Haleluya. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya dan selama-lamanya.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Berikan salam kanan kiri sebelum kita duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan vokal grup dari pria. Pria Pantai Kosta akan mempersembahkan satu pujian bagi Tuhan. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Begitu besar, luas cinta Tuhan sampai tintanya habis. Itu kata nyanyian tadi katakan. Sampai kertasnya habis, luar biasa. Sama seperti tadi nyanyian yang kita katakan, tidak pernah berkesudahan, kasih setia Tuhan. Kita teruskan pujian kita dengan nyanyian bersorak-sorai hai umat Tuhan.
Ayo. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama. Sekali lagi, bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-sorai, sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga. Mari kita bangkit berdiri semua. Di bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Haleluya.
hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasa. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Haleluya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, haleluya, glory, haleluya. Minyak baru, urapan baru, minyak baru tercurah, tetapi umatnya, haleluya. Anggur baru, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, haleluya, nyata kuasanya. Oh, haleluya. Segala puji bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama Yesus. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus, glory, haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya, glory, haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bayu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan.
sembah Engkau Tuhan, pemuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dengkapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, pemuja. Glory, haleluya, haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dengkapan hadirat-Mu. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah glory. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan, oh penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Yesus, haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, kuat ke sungai-Mu Tuhan. Kami ingin reguk kesejukan Tuhan, ingin ku reguk kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah
Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Roh-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Beracaralah Engkau Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau lihat setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu diisi oleh firman-Mu. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Buat kami menjadi serupa seperti Engkau. Menyenangkan hati-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan tanah-tanah hati kami menjadi taburan yang baik bagi taburan firman-Mu. Engkau juga sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dengan urapan yang khusus, sembunyikan di belakang salib-Mu, biar hanya Engkau dan Engkau yang nyata di setiap penglihatan kami, perasaan kami, seluruh keberadaan kami, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sementara kami juga mau memberi, Tuhan memberkati. Terpujilah Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada siang hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Baby Awui yang mendampingi suami. Tadi sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah pertama. Kali ini ibadah kedua, Ibu Pendeta Baby yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita hari ini ada dan bisa memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan itu adalah hal yang terindah bagi kita, amin. Bisa menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bisa menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih ya buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami saat ini dalam melayani ya kami. Pelayanan kami ada di Tondano, saudara. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-13. Keluaran pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Di sana firman Allah berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan, pagi hari ini ya. Dari apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Allah. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan menuntun mereka, membawa mereka untuk pergi ke tanah perjanjian, ya, untuk berjalan sampai di tanah Kanaan. Dan ada 430 tahun bangsa Israel itu menjadi budak di tanah Mesir. Waktu yang cukup lama mereka ada di sana, ya. Dan tiba-tiba mereka keluar, ya, keluar ke negeri, ke tempat di mana mereka tidak tahu kemana mereka harus tuju. Mereka berjalan dalam pimpinan Musa pada waktu itu, ya, mereka berjalan keluar dari tanah Mesir, ya, dipimpin oleh Musa dan Harun dan mereka berjalan. Dan perjalanan mereka bukan perjalanan yang mudah karena ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, ya. Sebenarnya untuk berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian itu adalah perjalanan yang tidak terlalu lama, ya. Ketika kalau mereka mengikuti daerah Filistin, mereka mungkin hanya berjalan sekitar tidak sampai 1 minggu, saudara. Tetapi seperti yang kita tahu bersama, perjalanan mereka memakan waktu 40 tahun karena bangsa Israel dikatakan mereka harus berputar melewati padang gurun. Harusnya hanya dari sini ke sini, tapi ini mereka harus berputar. Cukup panjang waktu 40 tahun. Ke tempat di mana mereka tidak tahu. Kalau sekarang kita mau pergi maaf saudara ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tadi sudah sampaikan kepada Bapak Gembala. Saya kalau khotbah karena orang Manado, Tondano, jadi kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Tapi saya tahu pasti jemaat di sini cukup mengerti ya, karena tidak perlu penterjemah kan saudara ya. Mohon maaf jadi ya. Puji Tuhan ya. Jadi dalam perjalanan bangsa ini ketika mereka keluar ya, tidak pakai GPS ya, belum ada kompas. Jadi sebenarnya 40 tahun itu dengan keadaan pada waktu itu bukan hal yang mudah untuk perjalanan selama itu, sepanjang itu. Perjalanan 5 hari saja kalau mengikuti Filistin itu juga bukan perjalanan yang mudah. Tetapi hal yang luar biasa yang terjadi bagi bangsa Israel ketika mereka keluar ya dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun itu sebagaimana firman Allah berkata yang sudah kita baca, Tuhan ada dan memimpin bangsa ini. Di ayat-ayat tadi dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Perjalanan padang gurun bukan perjalanan yang mudah. Sama seperti mungkin kita saat ini dalam kehidupan kita, keseharian kita, ya. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di dunia ini, bukan perjalanan yang mudah. Perlu perjuangan, saudara, ya. Perlu perjuangan. Dan bangsa Israel, mereka berjalan selama 40 tahun siang dan malam, mereka dituntun langsung oleh Tuhan, amin. Lewat tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, ya. Tuhan ada di depan mereka, saudara. Tuhan hanya berpindah di belakang, tiang awan itu hanya berpindah di belakang ketika, ya, ketika mereka menyeberang laut Teberau. Tuhan menghalangi Israel dan orang Mesir, sehingga semalam-malaman orang Mesir mengejar mereka, tidak pernah bisa mengejar bangsa Israel karena ada Tuhan, saudara. Tapi ketika perjalanan di padang gurun, Tuhan ada di depan mereka, memimpin dan menuntun mereka, karena, ya, Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Memang kalau mau bicara perjalanan yang singkat sampai di tempat tujuan, mengikuti bangsa Filistin itu boleh. Tetapi masalahnya bangsa Israel ini 430 tahun diperbudakan. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menjadi budak. Mereka bukan dipersiapkan untuk misalnya jadi prajurit, ya, untuk siap sedia dalam segala keadaan. Dan kalau mereka langsung menghadapi orang Filistin yang kuat, ya, mereka prajurit-prajurit yang tangguh, mungkin bangsa ini mereka akan tawar hati, ya. Mereka akan menjadi lemah ketika keluar dari tanah perbudakan dan langsung berperang. Makanya mungkin mereka berputar selama 40 tahun. Karena apa? Karena Tuhan mempersiapkan kehidupan mereka. Amin, saudara, ya. Perjalanan di padang gurun itu bicara tentang proses. Karena begitu lama, ya, panjang. Bukan perjalanan yang mudah. Karena pasti ada ujian. Pasti itu perjalanan yang melelahkan. Karena dikatakan dalam firman Allah, kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti di suatu tempat, maka bangsa Israel itu mereka harus berhenti. Permasalahannya mereka ini bukan dalam jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Dan mereka karena mereka harus berkemah, berarti mereka harus membangun, ya, kembali ketika tiang awan itu berhenti. Berapa lama pun tiang awan itu berhenti, mereka harus berkemah di situ. Dan mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, saudara. Ketika tiang awan itu berjalan, mereka harus berjalan, mengemasi semua barang-barang perlengkapan untuk berjalan kembali. Jadi perjalanan padang gurun itu bukan perjalanan yang mudah. Karena ada proses di sana, ya. Karena ada proses, ada ujian, ya, ada peperangan. Karena mereka juga mengalami peperangan, ya, bersama dengan bangsa-bangsa yang mereka temui, ya. Mungkin kadang-kadang mereka mereka bersungut-sungut juga dalam perjalanan itu. Karena bangsa Israel ini banyak maunya, ya, minta daging, minta roti, saudara, dalam perjalanan padang gurun ini, ya. Banyak yang memberontak karena keadaan, karena situasi dan kondisi yang sukar dan sulit. Capek, lelah, saudara, ya. Karena biasanya menjadi budak dan mereka hanya bekerja apa yang diperintahkan dan sudah kembali lagi ke rumah, saudara. Dan ini mereka mengalami waktu yang cukup sukar dalam kehidupan mereka. Dan mereka berjalan dalam perjalanan yang panjang, tapi, ya, sekalipun perjalanan ini penuh dengan proses, perjalanan ini adalah perjalanan yang banyak tantangan. Perjalanan ini adalah perjalanan yang mungkin menguras tenaga mereka, pikiran mereka, hati mereka, perasaan mereka, saudara. Tapi 40 tahun mereka ada di tanah Mesir, Tuhan tidak pernah biarkan mereka. Karena ada tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Intinya, bagaimanapun model perjalanannya, ketika ada bersama dengan Tuhan ada mujizat. Amin, ya. Berjalan bersama dengan Tuhan ada kemenangan, ya.
Mengapa tiang awan dan tiang api? Karena kalau di Mesir, di padang gurun saudara ya, mungkin saudara-saudara yang sudah pernah ke sana, kalau di padang gurun kan cuacanya ekstrim ya. Kalau siang panas sekali kan, beberapa waktu lalu, mungkin minggu lalu ada gelombang panas, mungkin sampai 36 sampai 38 derajat, itu sangat menyulitkan kita saudara ya. Mungkin di Jakarta mungkin lebih terasa, kami di Tondano sedikit karena kami tempat yang dingin ya, tapi merasakan juga itu namanya gelombang panas ya, menyulitkan, menyusahkan saudara. Di sini saya dengar bahwa kendaraan apalagi motor di waktu itu ya tidak bisa tahan dengan cuaca. Ini di padang gurun ya, yang siang panas sekali dan malam sangat dingin. Jadi ekstrim ya perubahan cuacanya. Makanya ada tiang awan ya untuk meneduhkan bangsa ini ketika mereka berjalan di siang hari, dan tiang api untuk menghangatkan mereka saudara. Dan itulah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Kalau bicara tentang tiang awan dan tiang api saudara ya, bicara tentang tiang awan dan tiang api, ini bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang hadirat Allah saudara ya. Jadi sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sesukar sesulit apapun perjalanan kita, mungkin melewati padang gurun dalam waktu yang lama, waktu yang panjang, tapi satu hal, ketika ada Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita, percayalah ya, percayalah di sana pasti ada kemenangan. Tadi di firman tadi di awal ya, di ibadah yang pertama bicara tentang kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kita tidak bisa menikmati kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ya, kalau kita tidak melewati proses. Memang orang percaya kalau diberkati ya suka ya, sangat suka. Tapi waktu diproses, diuji, itu seringkali banyak penolakan dalam hidup kita. Tuhan, kenapa begini? Saya sudah setia ya, saya sudah rajin beribadah, saya sudah melayani Tuhan, tetapi kenapa masalah saya tetap ada? Tidak ada jalan keluar saudara. Bukan berarti yang cepat itu yang terbaik. Bangsa Israel mungkin lewat Filistin 5 hari, tapi bukan berarti yang tercepat itu yang terbaik. Saya katakan Tuhan buat mereka berputar. Karena apa? Mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar teguh. Firman Allah mencatat ya, susah diatur. Makanya ada proses yang panjang. Tuhan proses mereka, Tuhan bentuk mereka. Bahkan sebenarnya yang masuk di tanah perjanjian, yang tercatat masuk, yang tercatat itu hanya Yosua dan Kaleb. Generasi pertama itu tidak masuk saudara ya. Dan kembali kepada firman Tuhan, ketika ada hadirat Allah ya, tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita, ada kehadiran Tuhan. Itu bicara tentang bagaimana perhatian dan kasih Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Orang-orang yang mengiring Tuhan. Ya. Berkat apa yang bisa kita nikmati ketika ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam hidup kita? Bukankah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu kita katakan indah saudara? Karena hadirat Tuhan itu tidak bisa diukur dengan materi yang ada dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu bisa kita nikmati ketika ada hati ya. Ada hati yang mau, hati yang rindu saudara, untuk bisa menikmati Tuhan. Jadi makanya kalau beribadah saudara, itu rugi kalau ketika kita beribadah dan kita tidak menikmati apa-apa. Kita tidak menikmati Tuhan dalam hidup kita, rugi saudara kalau datang beribadah ya. Tapi puji Tuhan tadi pria-pria luar biasa ya, melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan luar biasa. Itu transfer ke kita yang ada di bawah ya. Puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara yang diberkati di dalam Tuhan, ketika ada tiang awan dan tiang api, ketika ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang kita nikmati adalah kekuatan di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita menikmati
perjalanan bangsa ini begitu sukar dan sulit, dan perjalanan 40 tahun ya adalah perjalanan yang memiliki proses yang luar biasa ya. Makanya banyak yang gagal ketika proses itu datang. Padahal sebenarnya ketika proses itu datang dan Tuhan ada bersama dengan kita, kita menikmati Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita menikmati yang namanya kemenangan. Tapi proses itu tidak pernah mungkin menurut kita ya, Tuhan ini cukup. Tapi kalau Tuhan bilang tidak cukup, Tuhan ini waktunya lama ya. Padahal Tuhan bilang ini belum seberapa, saudara ya. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat ketika Tuhan menggenapi janjinya. Amin, saudara. Cuma kita saja kadang-kadang memang mengerti kehendak Tuhan ya. Waktu yang tepat untuk Tuhan kerjakan seringkali kita tidak tahu di mana waktunya. Tetapi ketika kita menikmati Tuhan, ada Tuhan hadir dalam hidup kita, maka ada kekuatan Tuhan ya. Iman kita bertumbuh. Bukankah ketika proses itu datang iman kita bertumbuh? Amin. Untuk kita menjadi orang dewasa, orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan, bukan orang Kristen yang kanak-kanak. Yang kalau mungkin apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, orang maraju bahasa Indonesia apa? Apa? Ngambek ya, ngambek. Ketika apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, ngambek, saudara ya. Apa yang orang mau, apa yang kita mau ya, tidak terjadi, ngambek. Di pelayanan kah, di pekerjaan kah, di keluarga kah, saudara ya. Padahal Tuhan sementara mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya katakan kepada jemaat yang kami layani, iman itu harus diperjuangkan, saudara ya. Kita katakan kita beriman, tetapi ketika ujian itu datang kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan, Tuhan sanggup untuk berikan jalan keluar, Tuhan sanggup untuk tolong kita ya. Iman itu harus diperjuangkan. Bukan kita hanya bicara, oh saya beriman ya. Dan ketika sesuatu terjadi orang tidak percaya, kita tidak percaya ya, bahwa Tuhan itu dia sanggup menolong saya dan menolong saudara ya. Kuat di dalam Tuhan, saudara ya. Di Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31, Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31 dikatakan firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang harus menjadi bagian kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Kita orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Dan ketika proses itu datang dalam hidup kita, kita harus menjadi seumpama Raja Wali yang naik terbang. Burung yang bisa mengatasi badai hanya burung Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya dia bisa mengatasi badai, saudara. Orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Ketika proses Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ketika pengalaman padang gurun itu terjadi dalam hidup kita, nantikan Tuhan dalam hadiratnya, amin. Maka ada kekuatan baru ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, saudara ya. Adakah orang yang berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah? Kita di zaman sekarang mungkin sudah agak jarang jalan kaki. Kecuali kalau kita memang mau berolahraga, mungkin perjalanan itu jadi panjang, saudara. Tetapi sekarang tinggal di tempat parkir, naik kendaraan ke tempat yang akan kita tuju, ya. Jadi mungkin untuk rasa capek, mungkin kalau di Jakarta yang paling capek kalau ke mall terlalu besar, putar, saudara, sampai kakinya sakit, saudara ya. Tetapi orang yang terus ada dalam Tuhan, orang yang berjalan di dalam Tuhan, ketika mereka berlari,
Ketika mereka berjalan, mereka tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan manusia terbatas. Ketika proses datang dan proses itu lama, kita tidak akan mampu karena kita manusia lemah. Kita sering kali bilang seperti itu, ya. Tuhan, saya manusia lemah, saya tidak sempurna, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Betul, benar. Tetapi ketika ada Tuhan dalam hidup kita, saudara, ketika Tuhan menjadi bagian kita, berjalan dalam proses yang terjadi adalah kekuatan Tuhan atas hidup kita, bukan kekuatan kita pribadi. Amin. Amin. Saudara, dalam pelayanan di tempat ini, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya, Bapak Gembala dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya tahu bukan hal yang mudah. Karena kita sesama gembala pasti mengalami hal yang sama, proses yang sama. Kalau hanya kekuatan manusia pasti tidak akan mampu. Tapi yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan adalah kekuatan Tuhan atas hidup kita. Saya hanya katakan, Tuhan, pelayanan ini milik Tuhan. Kami hanya dipercayakan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Ya. Yang penting melayani dengan sungguh dan setia. Punya motivasi yang benar dalam melayani. Tuhan pasti bela. Pasti ada kemenangan, saudara. Ada waktu capek, ada waktu lelah. Tapi Tuhan memperbaharui dengan kekuatannya. Amin, saudara. Dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang lain yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Allah di pagi hari ini, ketika ada Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita, adalah kita bisa menikmati yang namanya berkemenangan. Kemenangan di dalam Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun mereka ada di padang gurun, ya. Walaupun selama itu mereka pasti tiba di tempat, di tanah perjanjian, sebagaimana yang Tuhan janjikan bagi bangsa ini, ya. Melewati peperangan, melewati proses, melewati berbagai macam masalah, persoalan. Karena memang 40 tahun itu yang terjadi banyak hal. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, banyak hal, ya. Maka banyak pemberontakan juga. Banyak bangsa ini melihat bagaimana Tuhan pimpin dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan hadir di situ menuntun mereka setiap hari. Tidak pernah berhenti, tapi asito mereka sering kali melanggar Tuhan. Melawan Tuhan, tidak percaya Tuhan, saudara. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya bagi bangsa ini terus membawa mereka sampai di tanah Kanaan. Mereka mengalami yang namanya kemenangan. Haleluya. Ya. Mazmur 99 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-99 ayatnya yang ke-7. Ya. Di sana firman Allah berkata, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Mengapa mereka bisa menikmati yang namanya kemenangan, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena ketika tiang awan itu ada, ya, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Ini bicara tentang apa? Tentang ketika ada hadirat Allah, ada firman Allah. Bukankah kekuatan kita sebagai orang yang percaya adalah firman Allah, firman Tuhan dalam hidup kita? Tadi di khotbah yang pertama tadi, ya, bicara tentang mengasihi, karena bicara tentang salib, bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang salib. Tadi dikatakan bicara tentang pengampunan. Untuk ada terus tetap berjalan dan menikmati kemenangan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Untuk kita bisa terus kuat dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, harus ada firman dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya betapa pentingnya kalau baca firman setiap hari. Amin, saudara. Karena firman itu yang akan memperlengkapi kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Kalau kita tidak baca firman, kekuatan apa yang kita peroleh? Untuk mengampuni, tadi sempat sharing dengan salah seorang kekasih. Untuk mengampuni orang, ya, itu bukan hal yang mudah. Di mulut aja bilang mudah, saya mengampuni.
Belum tentu hati kita, saudara. Ya, tidak semudah itu, tidak semudah kita katakan. Tapi firman Tuhan mau kita untuk bisa mengampuni. Mengampuni itu seperti apa? Mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita melihat orang itu, hati kita, perasaan kita itu tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal. Tapi kalau pagi hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu, mungkin lihat, oh dia itu yang cerita saya, ya, menceritakan saya. Dan hati Bapak Ibu masih ada ganjalan, berarti itu belum mengampuni. Amin, amin. Waktu masuk dari pintu gereja sana datang, dan waktu lihat hati saudara masih berarti itu belum mengampuni. Ya. Mengampuni yang Tuhan mau adalah mengampuni, menerima dan melupakan. Amin, saudara. Ya, mengasihi, apalagi mengasihi. Kasih itu bahasa yang sederhana. Kasih itu luar biasa, sederhana tapi luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa, tapi mengasihi tidak semudah kita ucapkan, saudara. Ya. Mengasihi, menerima orang apa adanya. Mendoakan orang yang memusuhi kita, saudara, seperti firman Tuhan bilang, memberkati mereka, apalagi saudara. Orang yang membenci kita, kita harus memberkati mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi ketika firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, sulit sekalipun, tapi kalau ada firman dan kuasa Roh Kudus, pasti kita bisa. Pasti kita berkemenangan. Amin, saudara. Ya. Firman Tuhan itu penting. Dalam tiang awan ia bicara kepada mereka. Ada firman yang selalu datang. Makanya bisa berkemenangan. Di Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-19. Di sana firman Allah berkata, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ya. Kita bisa menikmati kemenangan karena Tuhan tidak meninggalkan. Mungkin proses padang gurun sementara kita alami di hari ini, tapi percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, ada waktunya kita tidak bisa membalas apa yang orang lakukan dalam hidup kita. Kita cuma bisa mengasihi karena itu diajarkan oleh firman Tuhan. Orang yang berlaku tidak adil, yang berlaku tidak baik dalam hidup kita, yang kita bisa lakukan kepada mereka adalah kita belajar mengasihi mereka. Itu proses yang besar, luar biasa dalam hidup kita sebagai seorang manusia, saudara. Tetapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, ada kebenaran dalam hidup kita, itu yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan. Bisa menerima mereka, saudara. Itu hal yang luar biasa, karena kalau di firman Tuhan bilang mengasihi, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang tidak percaya pun bisa melakukan, saudara. Intinya kehidupan kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menghasilkan buah karena Tuhan mau kita ini menghasilkan buah, bukan cuma tertanam dan bertumbuh. Karena yang dicari orang yang ada di luar sana ketika kita bisa berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin. Ya. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, kita pasti dimampukan dan dikuatkan, saudara, untuk terus berjalan dalam setiap proses. Mungkin tekanan hari-hari ini sementara berat, ya, tekanan yang dihadapi oleh kehidupan Bapak Ibu Saudara itu sementara beban itu terlalu berat, terlalu besar, ya. Tapi ada penyertaan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa. Amin, saudara. Ulangan yang pertama ayat 29 sampai ayatnya ke-33. Di sana firman Allah berkata seperti ini, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut. Kepada mereka Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini.
Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Kita melihat bagaimana bisa menikmati kemenangan di dalam Tuhan karena dikatakan dalam firman Allah tadi bahwa Tuhan Dia yang mendukung, ya. Mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba. Amin. Perjalanan padang gurun mungkin sementara kita alami di hari-hari ini. Kita lelah, kita lesu, waktu berjalan, waktu kita berlari. Tapi ada Tuhan yang mendukung kita. Amin, saudara. Ya, ada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Ada Tuhan yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita sendiri. Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Ya. Tuhan yang selalu beserta dengan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai kita tiba, ya, di tempat tujuan kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah berkata di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ya, ada Tuhan. Mengapa kita berkemenangan? Karena ada Tuhan yang berperang. Mungkin pertanyaannya sekarang, mungkin Tuhan belum berperang ganti kita. Mengapa? Karena kita masih suka berperang dengan kekuatan kita sendiri. Ya, makanya kita belum nikmati itu kemenangan. Kita belum menikmati yang namanya jalan mujizat. Karena kita masih berperang dengan kekuatan kita sendiri. Dengan apa yang ada dalam hidup kita. Saya mau berkata kita tidak akan mampu menghadapi dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Tuhan bilang, Tuhan berperang ganti kamu. Biar Tuhan yang ganti kita waktu kita berperang. Melawan setiap musuh kita. Ya, melawan setiap orang-orang yang coba-coba menjatuhkan kita, saudara. Di pekerjaan, dalam pelayanan sekalipun. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, pasti kita berkemenangan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita hanya diam saja. Diam di mana? Diam di hadirat Tuhan. Diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan kita menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kalau hari ini perjalanan kita masih memutar, mungkin Tuhan sementara proses keegoisan kita, Tuhan proses kesombongan kita, Tuhan proses setiap keangkuhan kita, Tuhan proses setiap kedagingan kita. Mungkin dalam waktu yang lama Tuhan proses di padang gurun ini, Tuhan proses kita, saudara, untuk kita diperlengkapi, untuk kita dikuatkan, untuk kita kuat di dalam Tuhan, di dalam iman, supaya kita bisa keluar menjadi pemenang. Haleluya. Terakhir, saudara, ya. Beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan KKR, kebaktian kebangunan rohani di depan gereja. Kami di tempat parkir, kami buat KKR di outdoor. Dan ketika tenda yang kami buat itu selesai, ya, selesai hari KKR-nya hari Senin, berarti hari Sabtu itu harus selesai. Hari Minggu tinggal mungkin hal-hal yang kecil yang harus diselesaikan. Tiba-tiba Minggu sore angin itu datang, saudara. Angin. Kami sudah berdoa, berpuasa, doa semalaman, doa rantai, saudara. 1 kali 24 jam doa rantai, ya. Minta supaya hujan tidak turun, ya, karena outdoor. Tapi tiba-tiba yang datang menghancurkan bangsal tenda itu, ya, mungkin ukurannya mungkin 20-an meter kali 20 lebih kali 16 meter kali, ya, ukurannya lumayan. Dan tiba-tiba yang menghancurkan itu bukan hujan, tapi angin. Ya, angin membuat semua terpal yang terpasang, ya, itu robek. 3 bagian, 2 bagian, ya. Itu hari Minggu. Saya lihat jemaat sedikit kecewa, tapi di hati saya cuma tetap berkata, Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan, bersyukur saja, ya. Hari Seninnya di hari pelaksanaan KKR itu hujan turun,
Ya. Kalau hujan turun berarti kalau tenda terpal, kalau hujan terlalu banyak ada genangan air. Kalau genangan air ada, terpal robek saudara. Ini sudah hari H. Tapi hati ini tidak kecewa saudara. Ya. Dan di situ Tuhan kasih ajar bahwa ternyata hujan itu tidak terlalu menakutkan. Ya, karena angin lebih menakutkan, karena bisa langsung merobek semuanya. Jadi waktu itu berdoa. Kami berdoa dan mujizat terjadi ya. Hujan berhenti, angin pun berhenti. Tapi ada angin tapi tidak sehebat yang hari Minggu. Yang hanya hitungan detik dan dia merusak semuanya, saudara. Tapi di hari Senin itu ada yang main musik, mereka kesetrum karena kena hujan ya, peralatannya sebagian. Tapi mereka tetap melayani Tuhan ya. Dan intinya hujan masih ada tapi tidak deras. Besoknya hari kedua sama saudara. Hujan dan angin. Saya tidak minta lagi Tuhan supaya hujan tidak turun. Kan biasanya kalau minta harus seperti itu ya. Karena outdoor Tuhan minta hujan tidak turun ya. Tapi itu saya minta Tuhan biar angin tidak kencang. Ya. Karena kalau hujan turun kami masih bisa beribadah di Bangsal. Tapi kalau angin dan robek kami tidak bisa lagi beribadah. Hari yang kedua tetap sama, ada hujan, ada angin, ya. Tapi tidak membuat kecewa, saudara. Mengapa? Waktu doa di hari kedua, ketika angin dalam sekejap juga angin merusak tenda itu. Di doa hari yang kedua kami bersama pelayan-pelayan, kami hanya berdoa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan hal yang terindah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan taruh, yang Tuhan ingatkan bagi kami di waktu itu. Karena ini tenda yang besar sudah selesai dan itu kita bisa. Kita mampu saudara. Dan Tuhan pangkas semua itu karena ternyata semegah apapun, sekuat apapun, sebesar apapun. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau itu hanya dibuat dengan kekuatan manusia, hilang. Rusak, hancur. Ternyata kami mengerti Tuhan sementara proses kami semua untuk tidak menjadi orang yang sombong dan membanggakan diri. Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Kalau KPR ini tidak ada hujan, tidak ada angin, orang datang nama Tuhan dipermuliakan. Benar? Banyak yang datang kan? Kalau tidak hujan, tidak angin, ya. Tuhan dipermuliakan, ada sesuatu yang besar terjadi. Ya, saudara, itu yang Tuhan ajar. Tuhan ajar kesombongan, Tuhan ajar. Makanya saudara ya, yang Tuhan kerjakan di waktu itu, angin ada, hujan ada walaupun tidak lebat lagi, hanya rintik-rintik. Yang Tuhan ajarkan menjawab doa ketika ada Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan akan menjawab sesuai dengan maunya Tuhan. Amin saudara. Ada hujan, ada angin, tapi orang yang datang tetap banyak. Banyak orang yang diberkati, ada yang dibaptis, ada yang menyediakan diri untuk jadi hamba Tuhan. Ada banyak orang, Bangsal tetap full, sekalipun angin dan hujan ada. Itu proses. Yang saya mau bagikan, itu proses, itu kemenangan saudara. Dan kami sangat bersyukur ya, karena kami tahu Tuhan menjawab doa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Sekalipun ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya jemput kita bangkit berdiri, biar dari kebenaran firman Allah yang sudah kita terima pagi hari ini, mungkin ada di antara kita yang melewati padang gurun sementara berjuang. Proses ini begitu berat, begitu sulit, begitu sukar. Seringkali kita merasa kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kehidupan suami istri, orang tua dan anak. Mungkin dengan masalah dan persoalan yang sudah kita lalui di hari-hari ini, itu sangat membebani kita, membuat badan kita bungkuk saudara, karena beban itu terlalu berat. Tapi dari kebenaran firman Allah, kalau Tuhan yang membawa kita, kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang bekerja dari awal, Dia akan sampai selesai. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik.
Kalau kita menikmati proses di melewati proses di hari-hari ini, nikmatilah karena ada Tuhan yang sementara membentuk kita, menjadikan kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang kuat di dalam iman, yang terus berjuang apapun keadaannya untuk menjadi orang-orang yang dewasa, rohani di dalam Tuhan. Tuhan akan bawa kita menjadi pemenang. Karena kita lebih dari pemenang, dikatakan dalam firman Allah. Tapi lewati itu proses, lewati itu padang gurun. Tidak selamanya hidup kita ada di padang gurun. Setelah padang gurun ada tanah Kanaan, saudara, tanah perjanjian. Setelah proses kita bisa menikmati berkat Tuhan di waktunya Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang selalu menggenapinya. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Percaya dengan imanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin, amin, amin. Tuhan sanggup tolong kita, Tuhan sanggup melepaskan kita, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Haleluya. Terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman menyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Haleluya. Ya Tuhan, dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Haleluya, amin. Kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi. Kalau di hari-hari ini Tuhan, sebagaimana firman Allah, mungkin di antara kami melewati proses padang gurun, tapi kami percaya ada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami pasti bisa melewatinya, karena bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan kami berkemenangan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani dalam hidup kami, dalam proses hidup kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan yang akan berperang ganti kami. Tuhan yang akan membawa kami menikmati mujizat-mujizat. Tuhan yang akan membawa kami menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang akan membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya, karena ada tiang awan dan tiang api yang menuntun kami. Ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap proses, buat setiap masalah, buat setiap ujian, buat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba mau berdoa bagi Bapak Gembala dan Ibu Rohani, mereka yang Tuhan percayakan ada melayani di tempat ini.
Biar Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan ada atas kehidupan mereka, hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi mereka, memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat kehidupan mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk.